Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan menjelang berbuka puasa hari ini kita tambah ilmu kita dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Pada sore hari ini kita ingin mengkaji kembali, yaitu bagaimana hukum berpuasa bagi orang yang musafir. Untuk itu pada kali ini kita ingin melihat sedikit tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, mufassir terkenal, di dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim pada surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kita ingin lebih fokuskan pembahasan kita yaitu pada ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin. Bagaimana berpuasa itu ketika sedang safar atau bepergian. Kita perlu pahami dulu bahwa safar yang pelakunya disebut musafir itu ada beberapa persyaratan menurut para ahli fikih. Kalau safar biasa itu belum tentu atau belum bisa menyebabkan seseorang untuk disebut musafir yang bisa sholatnya itu diqashar. Sholat yang bisa diqashar itu sholat yang memenuhi persyaratan. Kalau dalam fikih itu adalah 16 farsakh ya, atau 16 pos. Satu posnya 3 mil, 1 milnya 1,66 km. Kalau diperkirakan hari ini sekitar 80 km lebih ya. Nah, ketika seseorang melakukan perjalanan yang disebut dengan safar yang bisa mengqashar salat, maka pada saat itu dia boleh tidak puasa. Saya ulang, dia boleh tidak puasa. Jadi dia berhak saja. Dia boleh tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia bisa menggantinya di hari lain. Di hari lain di luar Ramadan. Dengan cara mengqadha puasa, ya. Tapi qadha puasa di sini harus untuk qadha puasa Ramadan saja, enggak boleh digabung-gabung dengan puasa sunnah yang lain. Dengan niat nawaitu shoma ghadin an qadha'i yaumi Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat berpuasa untuk mengqadha puasa bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Untuk itu, ketika seseorang melakukan perjalanan itu yang bisa mengukur apakah dia perlu berbuka atau perlu tidak puasa atau terus puasa, itu sebenarnya yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri. Ketika sebenarnya dia itu masih kuat karena perjalanannya sangat nyaman misalnya, karena dia bepergiannya dengan kendaraan yang baik, yang ber-AC, yang tidak lelah ya. Maka pada saat itu
sebaiknya dia tetap puasa. Karena dalam ayat Al-Qur'an disebut wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu tentang fadilah puasa, maka kalian tuh tidak akan meninggalkan puasa walau hanya sekedar bepergian. Namun sekali lagi para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa walaupun tidak kesulitan pun, tapi kalau melakukan perjalanan yang bisa mengqashar salat itu lebih baik tidak berpuasa, untuk menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang murah, agama yang tidak sulit. Salah satu buktinya ketika orang melakukan perjalanan walaupun tidak kesulitan misalnya, maka karena alasan dia sudah melakukan safar, maka dia boleh tidak berpuasa. Sekali lagi kata Rasul, istafti qalbak, tanyakan pada diri sendiri. Kalau kita tidak puasanya itu karena bepergian dan padahal kuat, maka Allah Maha Tahu. Ataupun kalau kita tetap berpuasa pada saat kita itu kesulitan, maka juga Allah Maha Tahu. Istafti qalbak, tanyakan kepada diri sendiri, sehingga puasa kita walaupun bepergian ini tetap berpahala. Bepergiannya berpahala, berpuasanya berpahala, tidak berpuasa pun juga berpahala. Maka inilah hakikat bagaimana puasa itu imsak, mengekang diri ketika kita bepergian, agar bepergian kita itu tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka dengan berpuasa orang bisa mengekang dirinya, bisa memuasakan dirinya, tidak hanya sekedar tidak makan, tapi dia berpuasa mengekang mata, telinga, apalagi anggota tubuh yang lain, agar tidak jatuh kepada hal-hal yang di luar puasa, yang tidak dibolehkan oleh agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa, dan puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.